Gitu. Kali ini Story Art and Exhibition, khususnya Quarantine Exhibition, karena kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. History bekerja sama dengan tato artis, salah satu tato artis terbaik di Denpasar, yaitu Gedirian. Hai. Oke, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang profil dari Gedirian sendiri, mengenai konsep, mengenai gaya gambar dia, apapun itu tentang Gedirian. Langsung aja bro, tolong ceritain bagaimana start kamu mulai berkarya dalam bidang art ini, tato maupun custom painting dan lain-lain. Mulai kapan, terus ya. Untuk awal mentato kira-kira di awal 2017 start awal mentato, dan itu pun sebelum mentato saya awalnya bikin lukis wajah, lukis couple kayak gitu untuk gift, kayak buat Valentine atau untuk ibunya, mungkin untuk keluarga itu lukis wajah. Setelah berjalan hampir 1 tahun lukis wajah, dari orang-orang customer yang ngerekomen kenapa nggak nato aja, terus orang terdekat, istri juga support, ya coba aja nato dulu. Akhirnya beli mesin, nyobain di diri sendiri dulu. Akhirnya pas pertama nyoba kok rasanya enak gitu, gambar di kulit gitu. Berarti Akhirnya terus nyoba medianya pertama melalui kertas ya, nggak langsung atau di kulit. Ya, pertama sebelumnya memang gambar di kertas dan di kayu, di talenan tuh pastinya, untuk kayak giveaway, untuk kasih atau hadiah kayak gitu, untuk lukis wajah. Baru habis itu nyoba mentato. Berarti udah kurang lebih 3 mau 4 tahun ya, Ya, bro udah lebih. berkecimpung di dunia gambar menggambar. Jadi konsep sendiri yang diusung dari Bro Gedirian ini apa? Apakah Bro Rian punya idealis tertentu baru mau mengambil, atau disesuaikan dengan segmen market, atau sesuai klien permintaan, atau harus sesuai dengan idealisnya Bro sendiri? Kalau untuk sekarang sih masih belajar ya, masih ngambil semua, apapun masih ngembangin diri gitu. Nggak mau dulu beridealis untuk ngambil ini, tapi secara ketertarikan memang lebih tertarik kepada tradisional dan neo tradisional. Tapi untuk sekarang, karena saya rasa masih banyak yang harus dipelajari, jadi apapun masih saya ambil gitu. Kayak pointillis, mandala, bahkan realis saya masih coba-coba untuk pelajari. Belum mengarahkan diri untuk ke idealis, ke suatu aliran tertentu. Cuma secara individual lebih tertarik kepada tradisional, neo tradisional. Jadi ini adalah salah satu contoh dari bukan salah banyak, karena jumlahnya banyak banget. Ini adalah salah banyak dari beberapa karya Gedirian yang melalui media kayu ya bro ya, kayu, talenan. Tapi saya juga punya koleksi Gedirian, salah satunya dari sepatu maupun jaket. Jadi medianya nggak cuma di kertas ya, tapi bisa di aparel, apapun, bisa di kayu, bisa di talenan, bisa di apapun ya, di kulit terutama. Saya sih pribadi lebih tertarik ngerjain suatu hal yang aneh kayak di kayu bekas tuh. Jadi kita mikirin apa yang pas di suatu media yang nggak beraturan ini gitu. Lebih apa sih namanya, imajinasi itu lebih terpancing gitu. Jadi memanfaatkan media-media yang sudah tidak terpakai atau daripada dibuang atau jadi sampah, mendingan kita lebih berkreatif dan dituangkan seperti karya-karya Gedirian yang bisa dilihat di belakang ini. Kalau yang kayak gini sih hanya untuk mengekspresikan apa yang saya mau gitu. Kebetulan ada media kayak ini sebenarnya kayak sisa-sisa kayu yang nggak kepake gitu. Jadi untuk koleksi sendiri, jadi kenapa nggak untuk dimanfaatkan? Tapi bisa dijual ya, maksudnya kalau bro punya display gitu, ada klien atau orang yang tertarik, itu bisa dijual ya, juga ya? Nggak menutup kemungkinan ya, kalau ada orang yang berminat gitu pasti saya lepas lah.
Dan saya juga ada kolaborasi sama istri yang juga menjahit Ya. sendiri, kayak bikin tote bag, pouch. Saya juga kadang-kadang melukis untuk customernya dia. Jadi kolaborasi Ya. Pasutri judulnya. Ya. Jadi yang si istri dari Bro Rian ini homemade juga, memproduksi tote bag, terus aksesoris kayak Aksesoris. salah satunya pouch yang di Pouch belakang yang ini. ini. Itu adalah salah satu karya dari kolaborasi Pasutri. Jadi Bagus banget. kenapa tidak? Ya, kenapa Apapun. tidak? Jadi ya poinnya ya apapun itu kita bisa berkreasi mengenai media, baik itu media kertas, media kayu, apapun itu. Dan lebih bagus media yang sudah tidak terpakai daripada menjadi sampah kayak gitu. Saya rasa seni itu nggak ada batasannya sih. Betul. Kamu mau milih media manapun sah-sah aja gitu. Jadi jangan terpaku untuk membatasi diri. Jadi, apapun. harus ke media baru atau media kertas atau walaupun apa. cuma sekedar merepresi diri itu cuma menyegarkan diri untuk konsumsi pribadi. Betul. Ya, balik lagi ke exhibition Quarantine Tattoo and Art Show bersama Gederian. Nah, sekarang kita akan sedikit ngulik nih tentang karya dari Gederian sendiri, tentang apa yang sudah dikerjakan hari ini. Kurang lebih tadi berapa jam ya? 3 jam. 3 jam seperti yang tertera di tangan saya. Ini kalau boleh dijelaskan nih konsepnya apa, filosofinya apa, kenapa di sini harus ada singa kombinasi dengan ya mungkin rambutnya sedikit berbeda ya. Kalau singa biasanya rambutnya rebonding atau lurus. Tapi kalau ini gimbal. Jadi di sini rambutnya gimbal dan di sini ada mawar. Nah, itu salah satu ciri khas atau karya dari Gederian. Kenapa mengusung tema ini? Jadi kenapa memilih gambar ini? Sebenarnya awalnya saya dikontak sama Pak Rilo untuk cluenya bikinin lion dong Pak, jah gitu. Jadi langsung otak saya mengarah ke singa dengan rambut gimbal gitu. Jadi mengekspresikan juga Pak Rilo yang saya tahu juga suka dengan reggae, slow life, Ya, Rastafari ya, semacam itu. Jadi saya langsung menganalogikan sebuah singa dengan rambut gimbal dengan style dengan style ya. Saya masukkan style saya di sini. Ini adalah ya seperti tadi dengan Bro Rian jelasin. Jadi kita buat Quarantine Exhibition ini temanya apa? Karena saya suka musik reggae, saya suka culture dari reggae itu sendiri, saya serahkan imajinasi atau implementasinya ke Gederian. Jadi seperti inilah. Jadi stylenya Gederian juga saya lihat kuat banget karakteristik, terus stylenya di reggae juga nggak lepas dari ciri khas yang rambut gimbal, juga lion sebagai apa ya, ikon sebuah reggae. Jadi implementasinya seperti ini jadinya. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Ya. Untuk detailing saya rasa bagus banget dari segi pengerjaan, dari segi warna, dari segi durasi juga nggak terlalu lama, jadi saya nggak merasakan sakit, terus tidak berdarah-darah seperti yang orang bayangkan. Biasanya tato kan identik dengan sakit, berdarah-darah enggak, terus banyak banget. Tapi saya udah ngerasain sendiri, ada 2 karya di sini untuk Gederian. Ini Yang kedua. Ya, ini proyek yang kedua, pengerjaannya detail, terus nggak sakit, dan proses penyembuhannya cepat banget. Jadi nggak perlu khawatir kalau Bro Ensis punya proyek yang pengen diimplementasikan atau direalisasikan oleh Gederian kayak gitu Pak ya. Iya. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan. Jika ada Bro Ensis pengen konsultasi tentang tato, tentang custom painting, tentang membuat karya seperti ini, bisa kontak kemana nih Pak? Bisa ke History juga bisa, atau langsung ke Instagram saya di @gedexrian. @gedexrian. Ada lagi Pak, lewat surat gitu nggak bisa? Gini aja,
kotak batin aja. Itu aja sih yang paling gampang. Atau lewat email juga bisa di tatosantai@gmail.com. tatosantai@gmail.com. Atau lebih paling gampang kalian langsung kena DM history. Kalau kalian belum follow, segera follow. Kalian bisa kontak di story, kalian nanya-nanya, langsung akan kita hubungkan secara langsung, tidak melalui calo ya. Langsung akan kita directly ke Bro Gederian. Jadi kalian bisa sharing, kalian bisa diskusi dulu, kalian bisa tanya-tanya dulu gitu Pak ya. Kalian bisa konsultasi dulu, tanpa harus langsung eksekusi. Biasanya kan studio nanya-nanya sungkan nih karena jadi nggak jadi kan nggak enak jadinya. Tapi untuk Bro Rian ini nggak usah worries sih, mengenai apakah itu harga per desain atau apa, nanti kalian bisa langsung kontak di story atau kalian bisa add Gede Exrian. Nanti kalian juga akan bisa dapat headline-nya di upload di feed kita maupun di YouTube. Itu sih Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak mengenai Quarantine Exhibition ini, atau mungkin wejangan mengenai art di tengah wabah COVID ini seperti apa? Pertama saya mau berterima kasih sih untuk History dan Pak Rilo. Ini juga suatu wadah yang bagus di tengah pandemi di mana kita dibatasi kemana-mana gitu. Ya. Jadi History memberanikan diri untuk memberikan media untuk saya dan mungkin teman-teman yang lain setelah ini untuk masih bisa berkarya walaupun di tengah pandemi yang kita dibatasi ruang geraknya, kita tetap bisa memberikan refresh untuk diri sendiri dan mungkin untuk orang lain juga. Itu sih. Itu jangan. Oke, Bro and Sis, buat kalian yang pengen tahu-tahu sekali lagi tentang profil dari Gederian, kalian bisa add Instagram di Gede Exrian atau kalian bisa DM via history atau WhatsApp, nanti akan saya hubungkan langsung ke beliau, kalian bisa konsultasi. Dan sekali lagi event Quarantine Exhibition ini kita sudah melalui prosedur, kita sudah melalui peraturan dari pemerintah setempat bahwa kita tetap nomor 1 safety, nomor 2 physical distancing, use masker, dan kita selalu cuci tangan untuk menjaga kebersihan demi mencegah wabah virus ini. Oke, saya Rilo pamit undur diri bersama tato artis kita Gederian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tetap berkarya. Say no to plastic bag and stay safe. Thank you. Thank you.